Oke, mari kita bedah ini. Coba bayangin ya, kamu sekarang kelas 9, lagi pusing-pusingnya mikir mau lanjut kemana. Di kepala kamu tuh mungkin banyak banget ide keren, mau bikin animasi, desain poster film, atau mungkin jadi YouTuber terkenal. Tapi kan idemu itu butuh bengkel yang canggih, komputer super cepat, kamera profesional, bahkan drone. Nah, hari ini kita punya tumpukan materi tentang satu tempat yang kayaknya, menjawab semua itu. Program Desain Komunikasi Visual atau DKV di SMK Negeri 1 Kelungkung. Kita akan bongkar sama-sama. Ini beneran surga buat kreator muda kayak kamu atau cuma promosi aja? Yang menarik dari semua materi ini sebetulnya polanya. Ini bukan sekedar daftar fasilitas atau daftar prestasi gitu. Kalau kita susun kepingan-kepingan informasinya, kita tuh ngelihat sebuah cetak biru. Cetak biru tentang gimana seharusnya pendidikan vokasi modern itu dibangun. Ini bukan lagi soal ruang kelas, tapi soal membangun sebuah ekosistem kreatif. Ada 3 fondasi utamanya. Infrastruktur yang setara industri, metode belajar yang mensimulasikan dunia kerja nyata, dan yang paling penting, mentor yang kualitasnya terjamin. Nah, memahami cara kerja ekosistem ini bakal bantu kamu banget buat ambil keputusan. Ekosistem ya? Oke. Kita mulai dari fondasi pertama yang paling kelihatan deh, infrastruktur alias alat-alatnya. Ide brilian bisa mati loh kalau alatnya lemot. Di sini disebut ada bengkel komputer multimedia. Seberapa canggih emangnya? Filosofinya, rasio 1 siswa 1 komputer. Di materi ini disebut ada 2 lab, masing-masing isinya 36 komputer. Pas buat 1 kelas. Oh, jadi satu anak satu komputer gitu ya? Betul. Artinya selama jam praktek, kamu nggak akan pernah dengar kalimat, tunggu ya, gantian sama temanmu. Waktu 3 tahunmu itu bener-bener dipakai buat ngasah skill di workstation pribadi, bukan buat nunggu. Iya. Ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar banget ke kecepatan belajarmu. Oke, satu orang satu workstation. Itu poin penting. Tapi kan banyak sekolah punya lab komputer. Yang bikin ini beda apa? Jangan-jangan komputernya spek standar yang langsung ngos-ngosan kalau dipakai edit video 4K. Pertanyaan bagus. Dan disinilah bedanya, komputer-komputer ini dirancang buat kerja berat, buat heavy duty. Kalau kita terjemahkan, artinya kamu bisa rendering animasi 3D, bisa color grading video sinematik, atau buka puluhan layer di software desain. Tanpa nge-lag. Tepat, tanpa ada drama not responding. Jadi sekolah ini nggak memberimu komputer sekolah, mereka memberimu mesin produksi yang sama kayak yang dipakai di studio-studio kreatif. Tujuannya jelas, membiasakan kamu dengan kecepatan dan efisiensi standar industri dari hari pertama. Oke, mesin produksinya siap. Tapi kontennya kan harus dibuat dulu sebelum diedit. Gimana dengan peralatan di lapangan? Buat ambil foto atau video misalnya. Nah ini bagian yang menunjukkan mereka mikirnya tuh end-to-end, dari hulu ke hilir. Untuk produksi konten, peralatannya beragam banget. Ada kamera DSLR dan mirrorless buat proyek fotografi yang butuh kualitas tinggi. Tapi ada juga kamera pocket yang lebih ringkas. Oh, buat apa itu? Ya, buat melatih kamu biar lincah bikin konten di berbagai situasi. Mereka seolah bilang, di dunia nyata, kamu nggak selalu dapat alat terbaik. Kami latih kamu jadi kreator yang adaptif. Saya lihat di daftar peralatannya ada kata-kata yang cukup seksi nih. Drone sama stabilizer. Ini nunjukin mereka nggak ketinggalan zaman ya? Tepat sekali, drone dan stabilizer atau gimbal itu bukan lagi barang mewah di industri kreatif, tapi udah jadi kebutuhan. Apalagi di Bali kan, industri pariwisatanya dominan banget. Betul. Gimana coba kamu bisa bikin video promosi villa atau pantai yang keren tanpa aerial shot yang sinematik? Dengan menyediakan alat ini, sekolah secara nggak langsung udah nyambungin kurikulumnya dengan kebutuhan ekonomi lokal. Ditambah lagi ada set lighting studio dan mikrofon eksternal. Ini pesan penting loh. Pesan apa tuh? Bahwa konten profesional itu bukan cuma soal gambar bagus, tapi juga soal suara jernih dan pencahayaan yang dramatis. Jadi hardware-nya udah jelas ya level industri. Sekarang soal software. Ini juga penting kan? Percuma punya mobil balap kok nggak bisa nyetirnya. Apa aja alat-alat digital yang mereka sediain? Mereka nggak cuma ngasih software, tapi 2 cara berpikir. Di satu sisi ada Canva for Education. Oh, Canva? Buat desain cepat ya? Betul. Ini buat melatih kecepatan. Gimana caranya kamu bikin konten media sosial yang menarik dalam waktu 15 menit. Di sisi lain, ada Affinity Suite.
lengkap dengan desainer, foto, dan publisher. Nah, ini buat melatih presisi saat mendesain logo perusahaan atau layout majalah yang setiap milimeternya harus sempurna. Jadi kamu dilatih buat bisa berlari cepat dan berlari maraton dalam dunia desain. Itu untuk desain grafis. Kalau buat tren sekarang, kayak desain aplikasi atau website gitu? Nah, untuk itu, mereka langsung pakai standar industrinya, Figma for Education. Figma ini udah kayak bahasa universal buat tim desainer produk digital di seluruh dunia. Fitur kolaborasinya yang real-time itu luar biasa. Maksudnya gimana tuh kolaborasi real time? Jadi, kamu bisa belajar gimana rasanya kerja dalam satu proyek bareng 3 desainer lain secara bersamaan, di satu file yang sama. Wah, keren. Ini bukan lagi sekedar belajar software, tapi belajar alur kerja tim digital modern. Terus ditambah lagi ada Miro buat papan tulis digital pas brainstorming, dan Google Workspace buat ngelola semua aset dan portofoliomu di cloud. Tunggu sebentar. Semua software canggih ini kan mahal. Apa ini berarti siswa belajar pakai versi bajakan? Justru ini poin yang krusial banget. Materi ini menekankan semua software itu berlisensi resmi lewat program pendidikan. Oh, oke. Jadi legal semua ya? Ya, dan ini bukan cuma soal legalitas, ini soal menanamkan etika kerja profesional sejak dini. Kamu jadi terbiasa kerja di lingkungan yang stabil, aman, dan legal. Saya ingat zaman kuliah dulu semua pakai bajakan. Tiap ada update, softwarenya macet. Belajar di lingkungan resmi kayak gini tuh sebuah kemewahan yang mempersiapkan mentalmu jadi profesional sejati. Oke, jadi fondasi pertama, infrastruktur, udah kokoh. Ibaratnya, dapurnya udah lengkap dengan peralatan chef bintang 5. Tapi alat canggih tanpa proyek nyata, itu kayak punya mobil balap, tapi cuma dipakai keliling komplek kan? Di materi ini ada sesuatu yang disebut Teaching Factory Creativa. Katanya ini tempat siswa ngerjain proyek buat klien sungguhan. Gimana konsep ini bekerja? Creativa ini jantungnya ekosistem mereka. Ini fondasi kedua yang mengubah segalanya. Pergeserannya itu fundamental banget, dari school culture ke industrial culture. Maksudnya? Di kelas biasa, kamu itu siswa, tapi begitu masuk Creativa, statusmu berubah jadi kreator atau staf agensi. Klien yang datang itu bukan guru yang ngasih tugas, tapi UMKM lokal, instansi lain, atau masyarakat umum yang punya masalah dan butuh solusi visual darimu. Moto mereka, Make Ideas and Happiness Come True, itu bukan slogan kosong, itu KPI mereka, kepuasan klien. Kedengarannya ideal banget. Tapi bukannya ini berisiko? Gimana kalau siswa bikin kesalahan fatal di proyek lain? Misalnya salah cetak ratusan brosur. Siapa yang tanggung jawab? Ini kan bisa ngerusak reputasi sekolah. Itu pertanyaan yang valid banget, dan disitulah peran guru sebagai mentor jadi krusial. Creativa itu simulasi dunia kerja dalam sebuah lingkungan yang aman. Kesalahan pasti terjadi, dan itu justru bagian dari proses belajar. Oh, jadi malah bagus kalau salah? Bukan gitu juga maksudnya. Guru nggak lagi berperan sebagai pengajar, tapi sebagai creative director atau project manager. Mereka yang bimbing, kasih masukan, dan melakukan kontrol kualitas sebelum produk akhir diserahin ke klien. Jadi kamu belajar menghadapi tekanan deadline dan ekspektasi klien, tapi dengan jaring pengaman dari para profesional. Disinilah soft skills yang nggak ada di buku pelajaran diasah. Negosiasi, manajemen waktu, kerja tim, komunikasi. Bisa kasih gambaran konkret nggak? Misalnya saya, pemilik kedai kopi lokal di Klungkung, datang ke Creativa. Apa yang bakal terjadi? Tentu, kamu datang ke Creativa dan bakal disambut sama tim account eksekutif yang juga siswa buat sesi briefing. Kamu jelaskan, saya mau bikin menu baru dan butuh promosi di Instagram. Lalu, tim akan brainstorming, mungkin pakai papan tulis digital Miro yang tadi kita bahas. Setelah konsep disetujui, divisi fotografer dan videografer akan datang ke kedaimu buat sesi pemotretan produk. Wow. Hasil fotonya lalu diserahin ke divisi desainer grafis buat diolah jadi konten media sosial. Selama proses, kamu bakal dapat beberapa draft buat direvisi. Setelah semua final, baru konten itu diserahin ke kamu. Kamu ngerasain alur kerja agensi sungguhan, dan siswa dapat proyek nyata buat portofolio mereka. Wow, portofolio yang isinya bukan tugas sekolah, tapi proyek komersial, itu pasti nilai jual yang luar biasa pas lulus. Dan layanannya seluas itu ya, dari cetak kartu pelajar, pas foto, sampai bikin website. Betul. Dan adanya layanan pembuatan website itu sinyal penting.
Itu menunjukkan bahwa program DKV di sini nggak kejebak di desain grafis tradisional yang basisnya cetak. Mereka udah sepenuhnya merangkul dunia digital. Mereka sadar, klien hari ini nggak cuma butuh brosur, tapi juga butuh eksistensi online. Kesiapan melayani kebutuhan ini bikin lulusan mereka jauh lebih relevan dengan pasar kerja saat ini. Jadi, kita punya fasilitas yang mumpuni dan sebuah agensi di dalam sekolah. Tapi semua ini bisa sia-sia tanpa pemandu yang tepat kan? Saya jadi mikir, siapa orang-orang di balik ini? Siapa yang mastiin standar kerja di Kreativa itu setara sama industri beneran? Ini ngebawa kita ke fondasi ketiga, kualitas para pengajar. Dan ini mungkin temuan paling mengejutkan dari semua materi ini. Ada satu fakta yang menonjol banget. Semua guru produktif DKV di sekolah ini punya sertifikat kompetensi dari LSPP 3. LSP itu lembaga sertifikasi profesi. Oke, LSPP 3. Apa artinya itu? Kedengarannya teknis banget. Bedanya apa sama sertifikasi guru pada umumnya? Bedanya fundamental. Coba bayangin gini, LSPP 1 itu kayak ujian SIM yang diadain sama sekolah mengemudimu sendiri. Mereka yang bikin soal, mereka yang nguji. Oke. Mungkin ada sedikit penyesuaian standar kelulusan. Tapi LSPP 3 atau pihak ketiga itu kayak kamu diuji SIM langsung sama polisi lalu lintas paling senior di jalan raya yang sebenarnya. Pengujinya itu asesor eksternal dari asosiasi industri atau profesi yang independen. Lulus dari sini, artinya keahlianmu diakui secara nasional, setara sama seorang profesional yang udah bertahun-tahun kerja di industri. Ini bukan lagi soal bisa mengajar, tapi soal terbukti ahli. Oke, analogi itu jelas banget. Ini kayak stempel jaminan kualitas dari dunia industri langsung. Nah, untungnya buat kamu sebagai siswa apa? Apa yang kamu rasain di kelas kalau diajar sama guru dengan sertifikasi kayak gini? Dampaknya langsung terasa. Pertama, validitas. Kamu tahu orang yang ngajarin kamu bukan cuma baca dari buku, tapi benar-benar nguasain skill teknisnya. Kedua, standar. Mereka akan nilai kamu dengan standar yang sama ketatnya kayak diuji kompetensi keahlian UKK nasional, karena mereka bagian dari standar itu. Kamu jadi jauh lebih siap. Iya. Ketiga, dan ini yang paling penting, relevansi. Untuk mempertahankan sertifikasi ini, para guru dituntut buat terus belajar dan update dengan teknologi terbaru. Jadi ilmu yang kamu dapat dijamin bukan ilmu dari 5 tahun yang lalu. Dengan ada 10 guru bersertifikat, artinya bimbingannya bisa intensif banget. 3 fondasi yang kuat banget, infrastruktur, simulasi industri, dan mentor berkualitas. Sekarang, pertanyaan puncaknya, apa hasilnya? Model ekosistem ini beneran nyetak talenta yang siap pakai nggak? Mari kita lihat bukti konkretnya. Buktinya ada di 2 area, prestasi di kompetisi dan keterserapan di dunia kerja. Untuk prestasi, data terbaru dari SMK Festival 2025 tingkat Provinsi Bali itu luar biasa. Tapi ada satu kemenangan yang paling relevan sama pembahasan kita. Juara 1 fiksi. Fiksi. Iya, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia. Kenapa kemenangan di fiksi ini begitu penting? Karena fiksi itu bukan lomba desain biasa. Juri nggak cuma nilai produknya bagus atau enggak. Kompetisi ini nilai model bisnisnya, inovasinya, dan potensi pasarnya. Kemenangan di sini adalah validasi paling sahih bahwa model Kreativa itu berhasil. Itu bukti bahwa sekolah ini nggak cuma nyetak desainer, tapi juga nyetak entrepreneur kreatif yang bisa bangun bisnis dari ide-idenya. Prestasi di kompetisi emang bikin bangga. Tapi buat siswa kelas 9 dan orang tua yang dengerin, pertanyaan terbesarnya adalah, setelah 3 tahun di sini, anak saya bisa kerja di mana? Nah, ini ujung dari semua proses. Materi ini nunjukin strategi link and match yang serius banget. Ada jaringan kerjasama dengan lebih dari 15 dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Dan ini bukan cuma tanda tangan di atas kertas loh. Terus? Implementasinya nyata. Ada guru tamu dari industri yang rutin ngajar, kurikulumnya disinkronkan tiap tahun dengan kebutuhan pasar, ada jaminan tempat magang PKL yang berkualitas, sampai rekrutmen langsung di sekolah. Rekrutmen langsung? Maksudnya perusahaan datang ke sekolah buat nyari karyawan? Tepat. Mereka menyelenggarakan job fair tahunan. Ini adalah jembatan yang dibangun khusus buatmu. Begitu kamu lulus, perusahaan-perusahaan yang udah kenal dengan kualitas pendidikan di sini datang langsung buat merekrut. Jalur dari gerbang sekolah ke gerbang kantor dibuat sependek dan sejelas mungkin. Dengan semua bekal itu, profil karir kayak apa yang bisa kamu kejar setelah lulus? Luas banget. Kamu bisa jadi desainer grafis di agensi iklan, fotografer atau videografer komersial,
animator, atau yang lagi tren sekarang, jadi kreator konten profesional. Tapi berkat tempaan di Kreativa, ada satu jalur lagi yang sangat terbuka. Jadi wirausahawan. Oh ya? Iya, kamu punya bekal yang cukup buat nekat buka studio desain atau agensi digitalmu sendiri. Dan tentu, kalau mau lanjut kuliah ke Institut Seni Indonesia atau kampus desain lainnya, portofoliomu udah jauh lebih unggul dibanding yang lain. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kekuatan DKV SMKN 1 Klungkung ini bukan pada satu hal aja ya, tapi pada sinergi 3 pilar tadi. Infrastruktur level industri ngasih kamu alat, Teaching Factory Kreativa ngasih kamu panggung buat berkarya, dan guru bersertifikasi nasional jadi sutradaranya. Ini bukan lagi sekolah, ini tuh sebuah inkubator talenta kreatif. Tepat sekali. Lulusan dari ekosistem kayak gini, pola pikirnya beda. Mereka nggak disiapin cuma buat jadi operator software atau tukang desain. Mereka dibentuk jadi pemecah masalah visual yang adaptif, kompeten secara teknis, dan punya mental bisnis. Bagi kamu yang lagi di persimpangan jalan, profil pendidikan seperti ini nawarin sebuah kepastian dan prospek masa depan yang sangat konkret di tengah ekonomi kreatif yang terus berkembang. Setelah mendengar semua ini, coba deh ambil waktu sejenak buat berimajinasi. Anggap aja kamu udah diterima di sana. Kamu jalan masuk ke Kreativa di hari pertamamu, dengan akses ke semua studio, kamera, drone, dan komputer canggih itu. Dengan bimbingan dari mentor-mentor profesional, proyek impian pertama apa yang bakal kamu wujudkan?